kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, terlebih lagi anak-anak sekolah minggu HKBP Soreang. Sebentar Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Oke adik-adik semua nyanyi ya, kita pakai gerakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik berikan tangan yuk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kak Ekle, kayaknya kurang semangat deh. Ya nih kak, kayak kurang semangat banget deh. Gimana kalau kita panggilkan perwakilan dari anak sekolah minggu? Oke, kakak panggil yuk. Hai. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Nyanyinya semangat ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about
Selamat pagi. Kita kembali bertemu dalam ibadah online sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amang mengajak kita untuk semua untuk tundukkan kepala, lipat tangannya, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau yang membimbing kehidupan kami, Engkau yang menyertai kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami merasakan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terlebih kepada anak-anak sekolah minggu semuanya dimanapun mereka berada, Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan yang menjauhkan segala sakit penyakit dan memberikan kesehatan yang berlimpah kepada mereka masing-masing dalam kehidupan mereka. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, Minggu ke-12 setelah Trinitatis, tertulis di dalam surat Rasul Paulus ke Jemaat Roma, pasal yang 13 ayat 11 hingga ayat 14. Roma pasal 13 ayat 11 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Abang yakin dari sekian banyak kita pasti ada yang pernah terlambat bangun tidur, mengakibatkan kita terlambat ke sekolah. Akhirnya kita memunculkan segala macam bentuk alasan supaya yang pertama kita jangan pergi ke sekolah, yang kedua supaya kita diterima atau dibuka pagarnya karena kita terlambat ke sekolah, atau mungkin ada yang membuat akhirnya mengoret-oret mau bikin surat sakit atau surat izin atau alasan yang lainnya. Karena itu semuanya adalah memicu kita untuk semakin dalam berbuat dosa di dalam kebohongan. Oleh karena itu, keterlambatan bangun tidur tadi menunjukkan kita adalah orang yang lemah, orang yang tidak bisa menentukan kapan kita mau bangun, kapan kita harus sadar dari tidur kita, sehingga akhirnya yang harus kita pergi ke sekolah kita terlambat dan kita banyak ketinggalan pelajaran kalau kita malah makin tidak datang ke sekolah. Amang yakin banyak dari kita yang mengatakan dalam hatinya, iya aku pernah seperti itu, aku terlambat bangun, akhirnya saya memikirkan alasan bagaimana supaya tidak sekolah. Nah, firman Tuhan juga mengajak kita untuk supaya jangan menjadi orang yang terlambat menyadari keselamatan Tuhan sudah semakin dekat dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Jangan pernah terlena dengan kehidupan. Jangan pernah terlena dengan kebiasaan-kebiasaan. Kalau ada yang kebiasaan bangunnya lama, ada yang kebiasaannya harus dibangunkan orang tua, ada kebiasaannya yang harus pakai jam alarm, tiba-tiba alarmnya habis baterai, jadi kitanya terlambat bangun. Nah, marilah mulai dengan melalui firman ini, mari kita membantu diri sendiri dengan kesadaran diri sendiri. Cukuplah sudah kita dibantu dengan orang lain, kita disadarkan dengan orang lain, hei bangun, sekarang sudah mau
sekolah, hei kamu sudah terlambat. Jadi kita menjadi orang yang gelagapan, kemana-mana kita tidak lagi tenang. Bahkan mungkin ada yang cuma mandi dengan 11 jari. Tahu 11 jari? Gini, itu 11 jari. Jadi pergi ke sekolah masih bawa tempat tidur, masih bawa keringat. Karena apa? Karena semuanya sudah terlambat. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika kita terlambat menyadari datangnya keselamatan dari Tuhan, maka kita tertinggal dari orang-orang banyak. Kita tertinggal dari orang-orang lain. Mereka sudah menyadari dosa-dosanya. Mereka sudah menyadari keselamatannya. Kita masih terlena dan masih belum sadar akan segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jadi tidurnya tidur yang bagaimana? Tidur yang membuat kita terlelap, membuat kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi adik-adik semuanya diarahkan melalui firman ini supaya dalam setiap kehidupan kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita harus banyak berdoa kepada Tuhan. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita harus rajin membaca firman Tuhan. Oleh karena itu, dengan cara bagaimana itu kita semua dapat mengubahnya? Marilah yang pertama Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, tinggalkan segala perbuatan kegelapan. Apa itu perbuatan kegelapan? Perbuatan kegelapan adalah perbuatan yang tidak mencerminkan sisi anak-anak terang Allah. Jadi kalau kita sudah dibilang menjadi anak-anak terang Allah, berarti kita adalah sebagai pendoa bagi teman kita. Jadi Amang mau mengajak anak-anak sekolah minggu bukan hanya mendoakan diri sendiri, tapi juga mampu untuk mendoakan teman, orang lain, bapak, mama, keluarga. Harus menjadi orang yang pandai mendoakan orang lain, karena itulah cerminan sebagai anak-anak terang. Yang kedua, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam perbuatan-perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Jadi kita itu harus, kalau yang namanya siang adik-adik, ya tahu kita siang, semuanya bisa kita lihat. Tapi kalau sudah gelap, sudah malam, kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita harus dibantu dengan cahaya lampu, cahaya lilin, ataupun cahaya yang lainnya. Tapi kalau siang, kita hanya dibantu dengan cahaya matahari, kita bisa melihat semuanya. Nah, demikian juga kalau kita menjadi anak-anak yang sopan, maka semua orang akan melihat kita, dan kita akan dikatakan itu adalah anak sekolah minggu yang baik dalam kehidupannya. Amin. Jadi anak-anak harus mulailah bertindak, berlaku, berkelakuan sopan seperti pada siang hari. Jadi orang semuanya melihat kalau adik-adik sopan, pasti adik kita juga akan ikut-ikutan sopan, akan menjadi anak-anak yang sopan. Tapi coba kalau abangnya anak yang tidak sopan, anak yang pelawan, pasti adiknya juga menjadi anak yang pelawan. Karena apa? Seorang abang atau seorang kakak itu menjadi panutan kepada adiknya. Itulah bagaimana supaya kita menjadi anak-anak terang Allah. Yang ketiga, kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan dan senjata perang. Nah, ini dia perang yang bagaimana? Mari kita perangi perangai-perangai yang menyakiti orang lain. Mari kita perangi tindakan-tindakan yang membuat orang lain menangis. Mari kita berperang terhadap perkataan-perkataan yang membuat orang lain sakit hati. Jadi kalau ada adik-adik yang pernah menyakiti hati orang lain, mulai dari sekarang coba minta maaf, saling memaafkan. Tapi kalau sudah dimaafkan, jangan lagi diulang-ulangi. Itulah yang namanya mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Karena tugas kita di dunia ini adalah untuk memerangi segala bentuk kejahatan, memerangi segala tinggi hati, memerangi segala kedengkian-kedengkian dalam kehidupan kita. Amang yakin
adik-adik semuanya yang mendengarkan firman Tuhan saat ini adalah adik-adik yang cerdas, adik-adik yang hidup dalam terang Tuhan. Mari kita baca ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kalau adik-adik adalah anak-anak yang mengasihi, pasti adik tidak akan mau berbuat jahat kepada siapapun. Perbuatan jahat baik dari mata, dari perkataan, dari perbuatan, dari tingkah laku, dari tindakan. Mari kita saling mengasihi, jangan berbuat jahat kepada orang lain. Emang mau bertanya, adakah yang suka di sini memelihara hewan peliharaan? Pasti ada yang mengatakan, saya suka kucing, saya suka bobok, saya suka burung, saya suka marmut, saya suka kelinci, semuanya berbagai macam. Kenapa? Karena kita sayang sama dia dan kita mengasihinya. Oleh karena itu kita merawatnya. Nah, apalagi terhadap sesama manusia, kita harus saling mengasihi, kita harus saling menyayangi, jangan saling menyakiti, tapi mari kita saling membenahi dan membentuk sesuatu yang baik di mata Tuhan, supaya kita semuanya adalah anak-anak terang. Untuk itu, mari kita semuanya membuat PR, catat. Coba adik-adik mengarahkan, mencatat dalam bukunya, buku hariannya, mana yang lebih banyak kau kerjakan dalam satu hari, mengasihikah atau menyakiti orang lain? Kalau lebih banyak tindakan menyakiti orang lain, maka minta ampunlah kepada Tuhan. Tapi kalau lebih banyak mengasihi orang lain, kaji lagi. Mengasihi itu supaya orang lain senang atau supaya membuat orang lain berhutang budi. Karena di dalam ayat 9 mengatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, kalau kita mengasihi orang lain, jangan kita membuat dia menjadi berhutang budi, supaya kasih itu betul-betul tergenapi dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang memberikan kasih dalam kehidupan kami, memerintahkan kami untuk mengasihi sesama kami, mengasihi Engkau, mengasihi dunia ini di atas hukum Taurat. Karena kami yakin dan percaya kasih itulah yang menggenapi segala hukum Taurat yang kami laksanakan, yang kami patuhi, yang kami taati dalam kehidupan kami. Ya, percuma Tuhan menjadi sia-sia kalau kami pintar, mau dan taat melakukan hukum Taurat, tapi kami tidak saling mengasihi dalam kehidupan kami. Semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak penerus gereja. Kiranya mereka menjadi anak-anak pelaku-pelaku kasih, supaya terang kasih Allah yang mengatakan mereka adalah anak-anak terang tetap bersinar dalam kehidupan mereka, dan orang lain dapat disinari oleh karena kebaikan mereka. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau menyertai seluruh anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, dan bagaimanapun keadaan mereka. Jika ada dari mereka yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Jika dari mereka ada yang bergumul, kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan bagi mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Coba sekarang kita tanya, apa firman Tuhan yang tadi yang adik-adik bisa kutip dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, adik-adik harus selalu berkelakuan baik. Adik-adik juga harus selalu bersikap sopan, supaya adik-adik terlihat seperti anak-anak terang Allah. Sekarang kakak undang kita akan bernyanyi lagu kasih.
Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu ini. Mari kita satukan hati kita mengakhirinya. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. Salam, selamat